Kita pakai langsung. Di sini ada tema 1, ada tema 2, ada tema 3, sampai ada tema 10, 11 dan seterusnya. Sampai ada semua kegiatannya sudah ada di sini sebagai panduan bagi kita bersama. Jadi apa yang dikumpulkan oleh teori sama benar apa yang ditulis di dalam buku ini. Ya Bu ya, nanti kita lihat secara bersama-sama. Baik. Terakhir, berdasarkan jaringan tema itu, susunlah RPP. Berdasarkan jaringan tema itu, susunlah RPP. Berdasarkan jaringan tema itu, susunlah RPP untuk tiap-tiap tema. RPP untuk tiap-tiap tema. Contoh RPP-nya sudah kami kemukakan. Sudah ada Bu contohnya? Ada ya? Baik. Dilanjutkan, dimungkinkan satu RPP bisa digunakan lebih dari sekali pertemuan. Dimungkinkan satu RPP bisa digunakan lebih dari sekali pertemuan. Dimungkinkan satu RPP bisa digunakan lebih dari sekali pertemuan, bergantung cakupan dan tingkat keluasan setiap KD, bergantung cakupan. Yang dia dapat di sekolah atau yang di lingkungan. Oh ya, satu. Dipadukan yang bagaimana yang lain? Antara pelajaran satu dengan antara KD dalam pelajaran yang satu dengan KD dalam pelajaran yang lain. Atau di bawahnya lahirlah indikator. Jadi indikator yang ada di dalam satu mata pelajaran dapat dipadukan dengan mata pelajaran yang lain. Bagus sekali. Mengapa Bu harus belajar anak-anak dari yang konkret kepada yang abstrak? Apa pertimbangannya Bu? anak-anak masa itu kalau ya perlu yang nyata. Perlu yang nyata. Misalnya kita misalkan anak inginnya suara harimau ini, dia nggak pernah mendengarnya gimana? Suara harimau ya. Jadi bagaimana? Apa kita buat kasetnya? Oh gitu. Atau kita bawa harimaunya? Tidak mungkin. Jadi paling tidak. Ya boleh. Bagus ya. Tapi itu kalau agak susah. Inilah yang disebut dengan wording tadi. Ini disebut dengan jadi. Sudah? Nah, baik. Bapak dan Ibu berbahagia. Sebelum kita lanjutkan pada season yang lain, saya minta kelompok mana kemarin yang belum? Kelompok yang belum tampil. Kelompok E kemarin ya. Ya, kelompok E silakan. Iya, seperti kemarin biar kita lanjutkan dengan materi yang lain. Silakan kelompok E. Dengan materinya tahap pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan RPP dapat kita lakukan 3 tahap pelaksanaannya, yaitu kegiatan inti, kegiatan awal, 2 kegiatan inti dan kegiatan penutup. Sedangkan di kegiatan pertama, kegiatan inti, kegiatan awal. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Kegiatan awal ini adalah kegiatan pemanasan. Dengan
apa Bu panasnya? Lanjut.